Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andianto Manuel Panjaitan. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Batam dengan jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin Manufakturing kelas C pagi. Di sini saya akan menjelaskan tegangan dengan regangannya dalam satuan Newton. Baik, saya akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu tentang menghitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang pertama yaitu tegangan atau yang disebut dengan sigma ya, dan gaya F satuannya. F-nya di sini adalah 40 kN. Diubah menjadi 40.000 Newton. Baik, ini diameternya diketahui atau yang disingkat dengan D sama dengan 4 cm, diubah menjadi meter, yaitu 0,04 meter. Lalu kita masukin rumusnya, yaitu untuk mencari tegangan sama dengan sigma sama dengan F per A dengan luas penampang A dengan luas penampang yaitu A V per 4 kali D 2 pangkat 2 sama dengan 3,14 per 4 kali 40 pangkat 2 sama dengan 1256,64 mm persegi. Lalu sigmanya sama dengan sigma 40.000 per 125664 dibagi sama dengan 31,84 megapascal. Sekarang kita mencari regangan. Coba disimbol dengan E. Panjang awal atau bisa disingkat dengan huruf LO sama dengan, sini diketahui panjang awalnya adalah 1,5 meter dan perpanjangannya singkat dengan delta L sama dengan 2 mm diubah menjadi meter, yaitu 0,002 meter. Aja rumusnya itu E, yaitu regangan, sama dengan delta L panjang awal per perpanjangannya, yaitu LO, sama dengan 2 meter per 1500 mm ya, 0,00133. Kita mencari yang B. Yang B di sini menghitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Oke, kita sekarang lanjut saja untuk mencari perpanjangan yang B. Rumus perpanjangan yang B yaitu delta L
sama dengan F atau gaya L panjang mula 0 per delta regangan, rumusnya E. Oke, gaya tariknya di sini diketahui 40.000 Newton. Panjang awalnya 1.500 mm. Luas penampangnya 1.256,64 mm persegi. Modulus elastisitasnya adalah 200.000 megapascal. Rumusnya kita masukin saja, delta L sama dengan 40.000 kali 15.000 per 1256,64 kali 200.000. Kita dapat hasilnya sama dengan 0,2387 mm. Oke, sekarang kita mencari yang C. Untuk mencari C kita disuruh mencari atau menjelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Modulus elastisitas. Kita akan mengetahui modulus elastisitas itu semakin tinggi modulusnya, yaitu tidak elastis. Juga sebaliknya, jika semakin rendah modulus elastisnya, maka ia menjadi elastis. Rumus elastisnya adalah I sigma per E dengan F per A atau E ditarik menjadi delta L per L. Oke, ini rumus elastisitasnya. Nggak jauh beda dengan regangan dan tegangan tadi. Kami cari satu baja. Baja itu kenapa dihitung juga karena jembatan gedung ya, ini termasuk deformasi yang tinggi. Jika aluminium itu adalah rangka kendaraan yang ringan, contohnya seperti pesawat, itu adalah deformasi rendah. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu menjelaskan tentang diagram tegangan dan regangan. Ya, bisa dilihat di sini ada tegangan, regangan dan tegangannya. Di sini ada garis regangan maksimum, daerah linear,
titik lolo, ada batas-batas yang tertentu yang memang harus dilalui dengan garis-garis sendirinya ya. Sampai di ujung garis merah ini, di sini ada batas ketahanan plastiknya. Sampai di sini itu merupakan batas menuainya dengan tegangan yang sering rentang, atau bisa dibilang batas perubahannya dari plastik menjadi elastis ya. Sampai di sini titik maksimumnya. Nah, sampai di sini putusnya kembali lagi ya. Nah, ini adalah penjelasannya, diagramnya yang paling akurat, yaitu jika suatu benda ditarik maka akan mundur atau extension, dan terdapat hubungan antara pertambahan panjang dengan gaya yang diberikan ya. Seperti yang tadi saya bilang juga, di situ ada rumusnya S sama dengan P per A. Itu di sini ada regangan, ada T, ada sigma per T. Nah, di sini ada grafiknya. Jika dia naik, batas elastisnya akan berubah dengan menjulang ke atas sampai pada titik dia maksimumnya ya. Lalu di sini ada kekuatan patahnya, dan kekuatan patah sebenarnya itu ke atas, tapi setelah itu diikut hitung dia menjadi turun ya. Setelah tahu itu memang udah puncaknya, dia akan patah ya, kembali lagi seperti itu. Oke. Batas proporsional limit, berlaku hukum Hooke bahwa tegangan sebanding dengan tegangan. Titik mulurnya yang ini, itu yield point adalah titik di mana bahan memanjang mulur tanpa pertambahan beban. Khususnya terjadi terhadap baja struktur, medium karbon, struktural steel, dan baja paduan. Kekuatan maksimum ya, kekuatan tertinggi di sini atau ultimate strength-nya, yaitu ini merupakan koordinat tertinggi pada kurva tegangan-regangan yang menunjukkan kekuatan tarik tensile strength bahan. Kekuatan patah ini atau ini itu adalah breaking strength, terjadi pada akibat bertambahnya beban mencapai beban patah, sehingga beban meregang dengan sangat cepat dan secara simultan luas penampang bahan bertambah kecil. Adalah diagram tegangan-regangan. Oke. Sekian jawaban nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu menjelaskan tentang bagaimana sih atau apa sih gambaran mil test certificate itu dalam ilmu kekuatan bahan ini ya, matkul mata kuliah ilmu kekuatan bahan ini. Oke, di sini saya ada gambarnya, contoh dari ya perusahaan luar, yaitu Shanghai Shouting Tianjin Cina. Nah, di sini ada tentang work scaffoldingnya ya. Di sini berarti dia tentang perusahaan pabrikasi scaffolding. Nah, di sini bahan-bahan apa aja yang ada dalam mil test. Di sini ada mil test report as per N-nya tahun ya, bisa dibilang ini tahunnya, dari ke mana dia tujuannya akan dikirim. Ini ada ISO sertifikatnya, dan di dalam itu ada bagian-bagiannya, ada good description-nya, ada namanya, aluminium ya, jenis bahan apa yang mau dibuat dalam mil test ini. Ada dimension size-nya, yaitu ukuran-ukuran aluminium yang akan dimasukkan ke dalam mil test ini. Ada head know-nya juga ya, ini jenis dalam aluminiumnya itu ada headnya, surface appearance-nya, jenis apa dia surface-nya, shape-nya, berapa jumlahnya ya, di sini jelas apa ya, weight-nya, beratnya ada berapa ya, MT, C, MN, C, P, S, AL. Nah, ini plus ini itu dalam satuannya persen. Ada ini kualitasnya itu semua tentang
Nah, ini yield strength-nya yang seperti yang dijelaskan di soal nomor 1 dan 2. Seperti inilah mechanical property. Ada yield strength-nya, ada tensile strength-nya, elongation-nya, ada bend stress-nya, result-nya juga ada. Jadi seperti inilah semua contoh dari mill certificate yang ada di perusahaan fabrikasi. Oke. Baik, segini saja penjelasan dari saya tentang ujian tengah semester, yaitu tentang menghitung tegangan dan regangan, memberikan penjelasan tentang diagram tegangan regangan, dan menjelaskan atau gambar contoh dari mill test itu sendiri ya, 3 soal pas ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore.